Bismillah, apakah betul pernyataan orang yang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil merupakan suatu pernyataan yang berakibat kepada kekufuran? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan seseorang itu kembali kepada niat dari pelakunya. Insya Allah perkataan ini sesungguhnya tidak ada masalah. Jika tidak ada niat di dalam pelakunya, menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu hasil dari suatu usaha yang kita lakukan. Jadi kembali lagi kepada niat seseorang. Maka tidak masalah ketika seseorang mengatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil, jika di dalam hatinya meyakini bahwa sesungguhnya tetap ketentuan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang usaha ini adalah sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha manusia adalah sebagai salah satu faktor penentu bagi keberhasilan usaha, bagi keberhasilan yang kita capai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal-amal kalian dan hati-hati kalian. Lihat. Di dalam hadis ini menyatakan secara tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat melihat, sangat memperhatikan, sangat memperhitungkan sebuah usaha yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan niat daripada si pelaku yang beramal tersebut. Jadi memang usaha itu merupakan sebuah faktor penting bagi keberhasilan seseorang. Maka kalau ini sangat berbahaya ya. Kalau misalkan setiap perkataan orang seperti ini, kemudian kita nyatakan kufur, akan ada berapa perkataan-perkataan yang kita anggap kufur. Ini adalah perkataan-perkataan biasa, perkataan-perkataan sehari-hari yang tidak menggugurkan akidah kita. Sama seperti perkataan kalau ingin pintar belajar, kalau ingin sehat ya olahraga, kalau ingin kaya ya bekerja. Itu adalah suatu perkataan-perkataan sehari-hari yang biasa kita ucapkan, dan insya Allah tidak berakibat kepada kekufuran. Bagaimana kalau seandainya perkataan-perkataan ini dinilai sebagai sebuah perkataan kekufuran, karena menganggap bahwa perkataan ini telah menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu dari suatu hasil, maka akan banyak terjadi kekufuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini tidak ada masalah. Selama si pelaku atau si pengucap tersebut tidak meyakini dan menggantungkan kepada usahanya. Tidak meyakini sekali lagi dan menggantungkan kepada usahanya. Kecuali apabila misalkan seseorang mengatakan bahwasannya karena usaha inilah kita berhasil. Tidak ada campur tangan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil karena usaha kita semata. Maka ketika kita mengucapkan hal ini, hal yang demikian barulah ini masuk kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala memang memposisikan amal itu dalam posisi yang sangat penting, saudara. Dan Allah memperhitungkan itu. Perhatikan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan? I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah kamu, bekerjalah kamu, berikhtiarlah kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam penciptaan. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Ya.
Siapa yang memudahkan kita ketika kita beramal? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beramal, lalu kita memaksimalkan amal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalannya, balasannya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Apa ini? Usaha. Bahwa tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil manakala tidak ada usaha, tidak ada proses yang kita lakukan. Maka proses ini menjadi sangat menentukan dalam kita mencapai sebuah keberhasilan. Walaupun sekali lagi ketentuan akhirnya itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dalam kita memahami akidah harus benar-benar menelusuri dulu. Jangan kita memahami sebuah statement kemudian kita memberikan hukum dan serampangan. Ini akan sangat berbahaya. Nanti kalau ada orang-orang yang bilang dalam misalkan khutbah atau dalam ceramah-ceramah atau dalam motivasi-motivasi yang mereka lakukan, berusahalah kalian, berusahalah. Karena sesungguhnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian orang-orang awam yang terpedaya dengan perkataan kita katakan, wah itu kufur tuh orang tuh, wah, insya Allah ya. Ini sangat berat. Oleh karena itu saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan umumnya kepada semuanya agar kita berhati-hati dalam mentahkim, memberikan hukum dalam suatu perkara. Ya. Kita telusuri dulu, kita kaji baik-baik apa sesungguhnya maksud di balik perkataan ini, apa sesungguhnya maksud dari sebuah ucapan ini. Karena niat seseorang itulah yang menentukan bagi sebuah ucapan, dan orang yang mengucapkan itulah yang tahu akan niat yang dia ucapkan, akan niat yang ada dalam hatinya atas ucapan yang dia sampaikan. Maka sekali lagi, suatu perkataan tidak bisa dinilai begitu saja ya, tanpa kita melihat terlebih dahulu apa motivasi, apa tujuan, apa niat dari si pelaku untuk mengucapkan itu. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada perbuatannya dan melihat kepada niat si pelakunya. Jadi tidak semata-mata hanya sebuah ucapan. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua ya, sehingga kita memaksimalkan ikhtiar yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang besar, bagi mereka surga ya. Surga yang di bawahnya mengalir air-air. Siapa yang menyampaikan bahwasannya imbalan dari sebuah usaha yang kita lakukan? Siapa yang memastikan ini? Bahwa usaha yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan hasil yang sangat baik, terbaik daripada seluruh hasil yang kita capai di dunia. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa memastikan ini? Siapa yang menjamin ini? Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwasannya amal kita ini sangat berpengaruh pada hasilnya. Allah akan berikan hasilnya surga, Allah akan berikan hasilnya seluruh kenikmatan yang ada di jannahnya, itu adalah karena usaha kita. Ada karena sholat kita, karena zikir kita, karena amal soleh kita. Jadi sekali lagi, mari kita bijak dan tidak serampangan dalam menghukumi suatu
perkataan sebaiknya kita telusuri dulu, kita pahami dulu baik-baik, ya. Jangan kita mengeneralisasi suatu kaidah. Ini sangat tidak bagus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.